Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Jawabannya pagi. Baiklah. Pada pertemuan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi pendidikan agama Islam, yaitu bab 6, judulnya tentang memahami makna doa sebelum makan dan sesudah makan. Silahkan dibuka halaman 46. Sebelum Bapak menjelaskan makna doa sebelum makan dan sesudah minum dan sesudah makan, terlebih dahulu Bapak mengajak kepada anak-anak untuk membaca doa sebelum belajar. Doa yang kita pakai yaitu doa Umi yang biasa sehari-hari. Baik, kita mulai ya. Ini dia doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa akhliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bi khawlika wa quwwatik fa innahu la khawla wa la quwwata illa bik wa innahu la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran yang ke-6 atau bab ke-6, yaitu memahami makna doa sebelum makan dan sesudah makan. Kita buka halaman 47. Coba perhatikan, di situ ada sebuah gambar kartun. Nah, di sini ada ayah, ibu, Rani dan Ridho. Mereka adalah satu keluarga yang hendak memakan atau mau makan. Nah, di situ terlihat ayah sedang memimpin doa
sebelum makan. Anak-anak sudah hafal doanya? Oke, sebelum kita pelajari bagaimana doa sebelum makan, terlebih dahulu Bapak ingin menjelaskan bahwa setiap muslim itu ketika mau melakukan sesuatu harus dengan adab, terutama membaca doa. Dan doa minimal itu basmalah, membaca basmalah. Contohnya mau minum, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan lain sebagainya. Nah, di sini adab makan itu ada 11. Ya. Adab ketika makan dan minum ada 11 macam. Yang pertama, mencuci tangan dengan air bersih. Jadi sebelum makan dianjurkan tangan kita dicuci terlebih dahulu. Takutnya ada kotoran-kotoran yang menempel di tangan kita, kemudian kemakan dengan kita dan akhirnya menjadi penyakit. Itu yang tidak diharapkan. Jadi yang pertama adalah mencuci tangan dengan air bersih. Kemudian yang kedua, duduk dengan baik dan sopan. Kalau mau makan kita harus duduk, jangan berdiri, apalagi berjalan, ya. Jadi yang kedua adalah duduk dengan baik dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh makan sambil bergurau. Sambil bergurau itu bercanda, ngobrol, berbicara, gitu ya. Yang ketiga, tidak boleh makan sambil bergurau dan berbicara, dan tidak boleh juga berdiri atau berjalan. Nah, di sini Bapak coret, di sini gambar seorang anak sedang makan sambil berdiri, itu tidak boleh. Ya, umat muslim tidak boleh makan sambil berdiri. Yang selanjutnya, makan dan minum menggunakan tangan kanan. Yang keempat, kalau mau makan kita harus menggunakan tangan kanan, jangan tangan kiri. Kenapa? Karena setan makan dengan tangan kiri. Berarti kalau ada di antara kalian yang makannya pakai tangan kiri, dia itu adalah temannya setan. Mau jadi temannya setan? Bapak yakin nggak ada yang mau. Oke. Bapak ulangi, adab yang keempat yaitu makan dan minum menggunakan tangan kanan. Baik mau makan, mau minum, gunakanlah tangan kanan. Baik, yang selanjutnya. Yang kelima, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Ketika kita mau makan, kita harus membaca doa dulu. Minimal membaca doa basmalah. Gitu ya. Nah, lebih baik lagi membaca doa sebelum makan dan sesudah makan. Oke. Nah, nanti kita pelajari ya doanya seperti apa. Selanjutnya yang keenam, yaitu makanan dan minuman harus halal dan baik. Kalau kita makan, makanlah makanan yang halal dan baik. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini, kalau di sini makanannya itu baik-baik dan tidak menjijikkan. Nah, contoh yang lainnya ikan dan binatang laut. Kemudian yang lain juga daging binatang ternak. Yang keempat, semua makanan yang tidak memberi mudarat. Yang dimaksud mudarat di sini tidak membahayakan diri sendiri. Ya. Bapak ulangi, semua makanan yang tidak memberi mudarat kepada diri sendiri, artinya tidak membahayakan buat kita sendiri. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya, bangkai ikan dan belalang, dan hati limpa binatang yang halal dimakan dagingnya. Itu makanan-makanan yang halal. Selanjutnya, minuman yang halal dan haram. Di sini Bapak kelompokkan jenis minuman yang halal. Yang pertama, tidak memabukkan. Yang kedua, tidak mendatangkan mudarat. Yang ketiga, tidak najis. Dan yang keempat, didapatkan dengan cara yang halal. Kemudian jenis minuman yang haram
Yang pertama, minuman yang memabukkan. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, minuman yang didapat dengan cara yang batil, tidak halal. Oke. Itu tadi jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Selanjutnya lanjut kita ke adab makan dan minum yang ketujuh, yaitu makan dan minum tidak berlebihan. Jadi kalau mau makan jangan sampai kekenyangan. Kenapa? Karena kalau kita kenyang pasti perutnya nggak enak, kekenyangan. Kalau terlalu kekenyangan, ya. Maka Nabi menyarankan makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Seperti itu ya. Jadi kalau mau makan jangan berlebihan, mentang-mentang makanannya lagi enak nih, terus kita makannya 2 piring, 3 piring, habis itu kelelahan sendiri. Gak boleh ya, itu namanya berlebihan. Selanjutnya adab yang ke-8, makan dan minum dengan tenang. Kalau kita makan dan minum harus tenang. Pertama duduk, kemudian baca doa. Setelah baca doa baru makan. Makan dengan tenang. Jangan sambil ngobrol, jangan sambil gelisah, nggak boleh ya. Makan dengan tenang. Terus yang 9, makan dan minum tidak sambil berdiri. Tadi sudah dijelaskan ya, tidak boleh sambil berdiri. Yang ke-10, mengunyah makanan sampai halus. Nah, setelah makan dan minum dengan tenang, kunyahlah makanan itu sampai halus, agar ketika makanan itu masuk ke dalam perut bisa bisa terkonsumsi dengan usus kita yang ada di perut dengan mudah dan memudahkan menjadi badan kita menjadi sehat. Yang ke-11, membereskan dan membersihkan peralatan makan. Nah, setelah kita selesai makan jangan lupa untuk membersihkan bekas-bekasnya seperti piring, gelas, sendok dan lain sebagainya. Kita ambil, kita cuci, setelah dicuci baru dibersihkan. Nah, itu baru namanya anak muslim, anak soleh dan soleha. Oke. Baik, demikian tadi penjelasan tentang adab ketika makan dan minum. Selanjutnya kita mengenal makna doa sebelum makan dan sesudah makan. Yang pertama, doa sebelum makan. Ada yang sudah hafal? Baik, ini tugas kita hari ini ya. Nah, yang belum hafal silahkan dihafal, yang sudah hafal silahkan tugasnya dikirim japri ke Pak Agus. Baik, ini doanya Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berikanlah kami dalam rezeki yang telah Kau limpahkan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Nah, Bapak ulangi ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baik, itu doa sebelum makan. Kemudian yang selanjutnya yaitu doa sesudah makan. Setelah kita selesai makan, jangan lupa kita juga baca doa, minimal alhamdulillah gitu ya. Kemudian kalau lebih baiknya doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi at'amana wa syaqana wa ja'alana muslimin. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami termasuk golongan orang-orang muslim. Nah, demikian doa sebelum makan dan sesudah makan. Nah, demikianlah pembahasan PAI kelas 2 hari ini. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata-kata maupun ucapan ya, atau juga mungkin pembahasannya kurang menarik videonya. Nah, Bapak mohon maaf, hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.